قولوا رجعنا بكل خير قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Ketika itu ada seorang laki-laki ketika mereka ingin mengadakan acara malam-malam seperti ini. Lalu ada yang menghina. Di kampung-kampung mengadakan acara seperti ini. Lalu ada yang menghina. Untuk apa acara ini? Untuk apa acara yang hanya membuat kita kurang tidur? Untuk apa acara ini yang hanya membuat kita kurang istirahat? Untuk apa acara ini yang membuat kita menjadi kurang kita untuk tidur kita? Maka acara kita ini dikatakan oleh para ulama, ya Rasulullah, seandainya kami mengadakan acara seperti ini, acara membangkitkan kami cinta kepada kitabnya Rasulullah, kitab Al-Quran, maka apa yang harus kami jawab? Kalau kami sudah datang di sini, apa yang harus kami jawab? Ketika ada orang menghina, untuk apa mengadakan acara yang sia-sia? Maka jawaban kita, sulu wajahna bikulli khairin. Kalau sudah selesai dari sini, kita semua akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kita akan mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita dengan Al-Quran. Ini Al-Quran sebagai pedoman, sumber inspirasi dalam kehidupan. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, maka tidak akan ada orang yang mampu menyesatkannya. Ngapa banyak orang sesat di sekarang ini? Banyak orang sesat kenapa? Karena dia tidak berpegang kepada Al-Quran. Al-Quran itu ibarat kalau di jalan raya, Al-Quran itu adalah seperti rambu-rambu. Kalau nak ke kiri, kalau nak ke kanan, ada rambu-rambunya. Maka siapa nak pengen ke kanan, ada rambu-rambunya. Ke Kayagong, arah kanan misalnya, ke Indralaya, ada arah-arahnya. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan arah ini, sesat. Maka Al-Quran menjadi penunjuk arah. Kenapa? Karena Al-Quran adalah pedoman. Ngapa banyak orang stres? Karena tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Jangan santri pondok pesantren Ittifaqiyah kaget balik ke dusun, balik ke kampung halamannya, jangan sampai menjadi orang yang malah menjadi masalah di kampung ini. Kalau balik ke dusun,
ini kan. Balik ke dusun, sholat tarawih. Dak kati yang tukang azan, gitu azan. Harus berani. Imam, Ustaz, aku tidak berani Ustaz. Sudah, turun dikit azan. Ustaz tidak berani, turun dikit koma. Ustaz masih tidak berani. Dah, yang ku sedal deh, tidak mengkomat dia tidak berani. Naik dia, ketika siapa juang yang ala kebagus bacuan ketika dia sholat, ketika mimpin salawatan, ketika Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina, ada kan itu? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu pimpin itu. Ala kebagus nih, suara siapa tuh? Santri pondok pesantren Ittifaqiyah. Siapa yang memimpin itu? Bilal ya kalau itu ya. Siapa ala kebagusnya? Tunjukkan ketika kita balik ke kampung, ini hak anda, inilah aku, inilah kami pondok pesantren Ittifaqiyah. Tunjukkan kepada masyarakat. Begitu kita balik, minggir dulu, waduh biasa minggir, ya. Ittifaqiyah ini. Jangan cawong yang di dekat rumahku di Palembang itu, dia ngaji, wakar, mekek, emaknya nangis. Dia merasa suaranya bagus, berarti bagus suaranya. Dia mekeknya lagi, wakar, emaknya nangis. Berarti suaraku ini madu, dia mekeknya lagi, wakar, emaknya teriak lagi nangis. Mak, berarti emaknya sedih dengar lagu aku ini, berarti lagu aku ini bagus. Ya Allah, nah, Allah banyak salah bacaan kamu, nah, dia merasa bagus bacaannya, rupanya salah bacaannya. Makhluk tidak cocok, tajwidnya tidak cocok, tidak sesuai dengan bacaan warattilil Qur'ana tartila. Tidak sesuai dengan warattilil Qur'ana tartila membacanya. Maka lain kalau anak pesantren, ketika dia imam, ketika dia azan, ketika dia bilal, lain ketimbang orang yang bukan pondok pesantren. Maka tadi benar kata Ustaz, jangan sampai balik ke dusun, balik ke kampung malah main HP, malah sibuk dengan HP. Kenapa? HP bisa melalaikan. Betul kata Ustaz, HP bisa melalaikan. Ustaz, aku ini main HP cuma sebentar bae. Sebentar bae. Nah, sebentar bae itu nak kita jenguk dulu berapa lama, sebab kata-kata sebentar sekarang lama. Udah Ustaz, sebentar bae 3 jam belum. Aku ini ngomong, aku ceramah sebentar bae, pacak bae sahur. Sebentar bae sahur. Cuma kalau yang banyak DM, wassalamualaikum, langsung dia itu gitu. Jadi kalau kamu nak nyuruh aku berhenti ceramah, banyak-banyak DM, langsung aku tutup. Wassalamualaikum. Saya sampaikan, Al-Quran turun itu 3 tahap. Pertama diturunkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Nah ini kita tidak tahu itu seperti apa modelnya, tidak diterangkan oleh Al-Quran. Cuma dijelaskan saja, Quran turun di Lauhil Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Diturunkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz secara serentak, langsung 30 juz. Dari Lauhil Mahfuz turun lagi ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini ada di langit dunia. Diturunkan di Baitul Izzah. Kata ulama, turunnya malam Lailatul Qadar. Ada lagi yang menyatakan turunnya 17 bulan Ramadan. Secara sekaligus ke Baitul Izzah. Maka ada ayat, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ayat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat yang lain, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Kalau orang memahaminya secara teks bingung. Quran turun malam yang diberkati. Quran itu turun malam Lailatul Qadar. Quran itu turun malam bulan Ramadan. Jadi kapannya Quran itu turun? Maka orang yang memahami agama, memahami tafsir, dia mudah saja menjelaskannya. Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang diberkati. Nah, Lailatul Qadar itu ada di dalam bulan. Nah, itu cara memahaminya. Malam yang berkah itu dalam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan.
Walaupun ayatnya 3 macam tadi, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami turunkan pada malam yang berkah. Kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kenapa? Setiap yang berkaitan dengan Quran pasti mulia. Al-Quran itu mulia. Setiap yang berkaitan dengan Quran pasti mulia. Dalilnya, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Quran itu mulia. Segala yang berkaitan dengan Quran melok mulia. Contoh, yang membawa Quran malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril melok mulia. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya laqawlu rasulin karim. Quran itu ucapan yang diturunkan melalui rasulin karim, yaitu Jibril alaihissalam. Maka Jibril melok mulia. Jibril melok mulia. Kenapa? Karena Al-Quran dibawa oleh Jibril. Quran itu mulia kan? Innahu laqur'anun karim tadi kan? Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Quran itu mulia. Jibril nurunkan Quran, bawa wahyu Quran, maka Jibril melok mulia. Kemudian Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang berkah, menjadi bulan yang mulia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran melok mulia. Ini hebatnya Quran itu. Segala sesuatu yang berkaitan, bersentuhan dengan Quran melok mulia. Maka bulan Ramadan mulia. Kata Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas, innahu qad adallakum syahrul mubarak, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Faradallahu bi siyamah wa ja'ala qiyama lali tatawu'an. Faman tatawwa bi khussatin min al-khair kana kaman adda fi fariidah fi ma siwa wa man adda fi fariidah kana kaman adda 70 fariidah wa huwa syahrus sabar wa sabru thawabul jannah wa huwa syahrun yuzawwiju mu'min fi. Dikatakan bulan Ramadan bulan yang berkah. Kenapa? Di dalamnya itu antara lain karena Al-Quran diturunkan pertama kali di bulan Ramadan, maka dia bulan berkah. Apa arti berkah itu? Apa arti berkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah, barakallah. Apa arti berkah? Arti berkah itu ziyadatul khair, bahwa keinginan untuk berbuat baik itu lebih banyak di bulan Ramadan ini dibandingkan di bulan yang lain. Keinginan untuk amal soleh lebih banyak di bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lain. Makanya berkah. Artis bintang film itu berbintang ya. Bintang. Artis bintang film itu bulan Ramadan ini aku nengok di TV bagus pakai jilbab, ya, pakai jilbab, bajunya bagus. Sebelumnya di bulan Ramadan terbuka kalau bajunya, lubang-lubang itu terbuka kalau. Tapi di bulan Ramadan bagus pakai jilbab. Sampai-sampai kita udah kiri, siapa kiri? Setan aja jadi siapa? Satu kawan itu sebentar baik, lagi buka lagi baju itu lagi. Ngapa? Karena bulan berkah, memuliakan bulan berkah. Makin jilbabnya, premannya di Palembang, berjalan di atas Menzon, melewati warung itu terbuka, tidak kata apa? Bebel. Ordeng, tidak kata tirai. Segala macam jualan oleh preman ini karena bulan Ramadan bulan berkah, naik keimanan dia, dimarahin apa tuh ibu yang jualan apa tuh warung itu, kurang ajar, kamu jualan bulan Ramadan ini di bulan puasa ini siang-siang ini dengan segala macam lauk ini membuat mata kami yang puasa ini terpengaruh, kurang ajar. Kalau kamu nak jualan tutup, marah dia, tutup tidak pakai order, tutup. Ketakutan ibu, ya pak, maaf pak, aku tutup pak. Begitu ditutupnya, preman tadi masuk. Aku nak beli ini. Kurang aja. Kirain dia memang sadarnya, rupanya dia malu diterima uang baik. Aku nak beli ini. Tapi kalau seandainya di bulan Ramadan ini tidak ada orang yang sadar, maka nak nunggu bulan apa lagi? Kalau di bulan Ramadan tidak ada orang yang sadar, nak nunggu bulan apa lagi?
Raghima anfu rajul, kata Rasul. Ya, dakhalahu Ramadan. Celakalah orang yang Ramadan masuk kepadanya qabla ayyub faralu. Celakalah orang yang Ramadan masuk di dalamnya, dia masuk bulan Ramadan, tapi laki-laki itu belum diampuni oleh Allah. Maksudnya selama bulan Ramadan ini tidak digunakan dengan kebaikan. Fawailun lahu, celaka dia. Kenapa? Karena tidak digunakannya bulan Ramadan dengan banyak kebaikan. Maka anak-anak Ittifaqiyah yang aliyah, apalagi aliyah ini lebih hebat dari imam. Tunjukkan bahwa kita Ittifaqiyah. Apalagi yang ada hafalan Al-Qur'annya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Panjang Yasin. Maaf, bingung galau kan? Allahu Akbar. Itu cukup satu rakaat. Begitu jemaah bingung galau, nah lama ini rupanya Allahu Akbar. Iktidal, sujud, rakaat kedua baca Fatihah lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rakaat keduanya wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Sambung terus. Nah, sampai berapa kali Ramadan baru tamat surah Yasin itu. Tunjukkan bahwa kita lebih baik, bahwa kita bisa. Kesian di masjid. Aku pengalaman saya ya, pengalaman Ustaz pernah naik mobil waktu itu menjelang maghrib. Jadi ketika menjelang maghrib ada orang azan. Allah kebagusnya azan. Masya Allah, ini pasti anak pesantren ya, azan bagusnya. Maka setelah mendengar azan itu cepat-cepat mobil kuparkirkan, langsung sembahyang maghrib. Padahal sebenarnya pengen jamak, tapi karena azannya bagus, terpengaruh gitu. Lagi pengen aku mampir. Begitu mampir, masuk aku wudhu, begitu masuk, aku perhatikan rupanya bukan tukang ngebang suara bang tadi. Tukang ngebangnya golek sambil kakinya kayak ini. Rupanya tip yang diputar dari kaset. Ya Allah, tertipu aku, terbudinan. Aku kira suara dia kan, rupanya dia sambil main HP, sambil golek kaset yang diputar. Bagusnya. Nah, apa boleh buat? Terpaksa kan kita sudah duduk di situ. Nak balik tak mungkin. Sudah sembahyang, sudah saya masjid selesai. Ayo Pak, kita sembahyang. Kaget satu tu. Pakai yang muda ini. Kaget. Kenapa tu? Nunggu imam. Wah, nampak berarti ini. Tunggulah sampai pengalaman aku. Sampai dah cerita di mana tempatnya. Ya, ini mengingat apa namanya itu? Apa namanya? Kaidah kode etik ya. Tidak boleh diceritakan nama masjid, tidak boleh, nama umum tidak boleh. Nunggu imam, kata yang tukang azan tadi. Ini marfot, ya pintar azan, tukang azan. Nunggu imam. 20 menit aku nunggu imam. Begitu selesai 20 menit, tak lama imamnya datang. Allah kata kejutnya aku tua nih imam. Begitu baca, kenapa jago bapak ini baca Fatihah ya Allah, udah aku sampai dah, yang sampai waladolin sampai dah bapak ini. Ustaz. Imam sudah terseok-seok. Mana jago bapak ini. Dalam hati aku tidak khusus aku imam. Imam merah makmum sampai dah waladolin amin. Sarungnya nah, jago sarung ini imam ini. Mak, sudah tua nih keluarga. Mana dia bukan aku ngatoi ya, kalau bulan puasa batal mungkin cuma tak sebut nama. Kalau nyebut nama batal gitu. Ini tak nyebut nama, tidak apa-apa tak nyebut nama. Ya mana hari ini tidak perlu batal, tidak perlu puasa. Ini cerita ke pengalaman aku. Aku ceritakan sampai waladolin amin, sampai bacaan inna atau inna pendeknya, napasnya selesai. Nah, tak sabar lagi, alhamdulillah selesai 3 rakaat.
Kalau dia langsung doa kan, rupanya ya Latif. No, masih ya Latif ya. Ya Latif. Ya Kapi. Ya Latif. Ya Sapi. Atau imam ini tadi? Mana ini? Ini pengalaman aku ini. Pacar begitu tuh. Terus ya Latif. Ya Kapi. Ya Latif. Ya Sapi. Berpikirlah aku ini. Imam ini aku nak beli uya aja punya. Aku nak aku nak nyari uya ini garam kan uya tuh. Mesti kan ya Latif, ya Kafi, mestinya ya Hafiz, ya Syafi. Nah bagus itu itu ya Latif, ya Kafi, ya Latif, ya Syafi. Jadi kacau ini. Begitu berdoa. Kata yang tukang ngebang kami bertiga tuh lah lumayan itu, bayanglah bertiga tuh lah apa nak kiamat dunia ini. Kampung sebesar itu masjidnya besar, yang sembahyang cuma 3. Aku tamu, sikap tukang ngebang merangkap komat. Imam tadi, kata imam megang mic, kata yang makmum yang dekat aku yang tukang ngebang tadi, amin ya Allah. Apa sembahyang kau mengi? Tidak Pak, yang imam tadi wajar dia cak ini. Mik ini besar nih, anda tuh pegang berat. Kalau bapak ini badan keras kekar, ngapa nak makin ini? Biasa cak ini, jadi biasa. Amin ya Allah. Nak meloi ya, nak meloi apa tuh? Imam. Nah kadang-kadang memang kita ini terpengaruh oleh imam. Kadang-kadang kalau imamnya baca ayat bagus kita melok semangat kan, imamnya baca Rasul belum, tergantung imam kadang-kadang, maka imam itu perlu. Jadi Quran turun pertama di Lauhil Mahfuz, diturunkan lagi ke Baitul Izzah di langit dunia, diturunkan lagi ketiga baru di bumi, setahap turun pertama kalinya di Gua ayat yang pertama turun. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Lulus dulu, sudah pasai kalau pasar kayak mobil kijang untuk membeli waktu kalau ceramah di sini jangan terlalu panjang, kagak 30 kilo. Kalau panjang ceramah kilo bapak itu nah, jangan panjang ego. Demikianlah al-afu minkum jami'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.